Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Khairi Nikmah akan menyampaikan tugas UTS pada pertemuan 1 dan 2 pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Untuk lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Pada pertemuan 1 dan 2 akan membahas mengenai 3 hal. Yang pertama, pengantar pendidikan Pancasila. Yang kedua, menelusuri konsep urgensi pendidikan Pancasila. Yang ketiga, alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu tentang pengantar pendidikan Pancasila. Pada bagian pengantar ini, kita akan memahami tentang konsep, hakikat, dan perjalanan pendidikan Pancasila di Indonesia. Hal tersebut penting untuk diketahui. Mengapa? Karena berlakunya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi mengalami pasang surut. Selain itu, kebijakan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi tidak serta-merta diimplementasikan, baik itu di dalam perguruan tinggi negeri maupun di perguruan tinggi swasta. Hal tersebut berarti pendidikan Pancasila itu diharapkan dapat menjadi ruh dalam membentuk jati diri mahasiswa guna mengembangkan jiwa profesionalitasnya sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Setelah mempelajari pengantar pendidikan Pancasila, diharapkan mahasiswa itu dapat menguasai kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, bersyukur atas karunia kemerdekaan dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang kedua, menunjukkan sikap positif terhadap pentingnya pendidikan Pancasila. Yang ketiga, menjelaskan tujuan dan fungsi pendidikan Pancasila sebagai komponen mata kuliah wajib umum pada program diploma dan sarjana. Yang keempat, menalar dan menyusun argumentasi pentingnya pendidikan Pancasila sebagai komponen mata kuliah wajib umum dalam sistem pendidikan di Indonesia. Yang kedua, menelusuri konsep urgensi pendidikan Pancasila. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila itu sebagai pandangan hidup bangsa yang sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu sistem nilai. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Sebagai contoh, seperti percaya kepada Tuhan dan toleran, gotong royong, musyawarah, maupun solidaritas atau kesetiakawanan sosial, dan lain sebagainya. Manifestasi prinsip gotong royong dan solidaritas itu secara konkret dapat dibuktikan dalam bentuk pembayaran pajak yang dilakukan warga negara atau wajib pajak. Alasannya apa? Alasannya jelas, bahwa gotong royong didasarkan atas semangat kebersamaan yang terwujud dalam semboyan filosofi hidup bangsa Indonesia, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Konsepsinya apa? Konsekuensinya, pihak yang mampu harus mendukung pihak yang kurang mampu dengan menempatkan posisi pemerintah sebagai mediator untuk menjembatani kesenjangan. Pajak menjadi solusi untuk kesenjangan. Selanjutnya, alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Hal tersebut dikarenakan perubahan dan infiltrasi budaya asing yang bertubi-tubi mendatangi masyarakat Indonesia bukan hanya terjadi dalam masalah pengetahuan dan teknologi, melainkan juga berbagai aliran mainstream dalam berbagai kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila diselenggarakan agar masyarakat tidak tercerabut dari akar budaya yang menjadi identitas suatu bangsa dan sekaligus menjadi pembeda antara satu bangsa dan bangsa lainnya.
Pendidikan Pancasila diharapkan dapat memperkokoh solidaritas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat. Antara lain terdapat 7. Yang pertama, kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri. Yang kedua, kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. Yang ketiga, kesadaran pentingnya semangat kesatuan persatuan atau solidaritas nasional. Yang keempat, kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan. Yang kelima, kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa. Yang keenam, kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum. Dan yang terakhir, menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan 1 dan 2 pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hemia Khairun Nikmah akan menyampaikan hasil presentasi pada pertemuan 3, 4, dan 5 pada mata kuliah Peran Pancasila. Baiklah, langsung ya. Pada pertemuan 3, saya akan membahas mengenai yang pertama, menggali sumber historis, sosiologis, yuridis, politik pendidikan Pancasila. Ada sumber historis, sumber sosiologis, sumber yuridis, dan sumber politik. Yang kedua, yaitu dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Saja, yang pertama, menggali sumber historis, sosiologis, yuridis, politik pendidikan Pancasila. Yang A, sumber historis pendidikan Pancasila. Pengertian lain dari sumber historis yang menjadi pendapat umum yaitu sejarah merupakan guru kehidupan. Implikasinya, pengayaan materi perkuliahan Pancasila melalui pendekatan historis sangat penting dan tidak boleh dianggap remeh. Kenapa? Karena untuk mewujudkan kekayaan bangsa di kemudian hari. Melalui pendekatan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah bangsa-bangsa lain. Dalam peristiwa sejarah nasional, banyak hikmah yang dapat dipetik. Misalnya, mengapa bangsa Indonesia sebelum masa pergerakan nasional selalu mengalami kekalahan dari penjajah? Karena perjuangan pada masa itu masih bersifat kedaerahan, kurang adanya persatuan, mudah dipecah belah, dan kalah dalam penguasaan iptek termasuk dalam bidang persenjataan. Hal ini berarti bahwa apabila integrasi bangsa lemah dan penguasaan iptek lemah, maka bangsa Indonesia dapat kembali terjajah atau setidak-tidaknya daya saing bangsa melemah. Implikasinya dari pendekatan historis ini yaitu meningkatkan motivasi kejuangan bangsa dan meningkatkan motivasi belajar dalam menguasai sesuai dengan prodi IPS maupun prodi-prodi lainnya. Selanjutnya yang B, sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dalam berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat. Yang C, sumber yuridis pendidikan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum. Hal ini berarti pendekatan yuridis atau pendekatan hukum merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Urgensinya yaitu dalam rangka menegakkan undang-undang yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Selanjutnya, sumber politik pendidikan Pancasila. Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya
agar mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya yang kedua, dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Tantangan pendidikan Pancasila sangat menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Tantangan ini dapat berasal dari internal perguruan tinggi, misalnya faktor ketersediaan sumber daya dan spesialisasi program studi yang makin tajam, yang menyebabkan kekurang tertarikan sebagian mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila. Adapun tantangan yang bersifat eksternal, yaitu adanya krisis keteladanan dari para elit politik dan maraknya gaya hidup hedonistik di dalam masyarakat. Selanjutnya, pada pertemuan 4, saya akan membahas mengenai yang pertama, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Ada sumber historis Pancasila, sumber sosiologis Pancasila, dan sumber politis Pancasila. Yang kedua, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang A, argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Yang B, argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang C, esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Yang A ada urgensi Pancasila, yang B urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Masuk yang pertama, yaitu tentang sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Misalnya, pada sila ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu. Meskipun dalam praktik pemujaan yang beraneka ragam, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. Yang B, sumber sosiologis Pancasila. Secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia yang dari dahulu sampai sekarang yaitu nilai gotong royong. Misalnya, dapat dilihat bahwa kebiasaan bergotong royong, baik itu berupa saling membantu antar tetangga maupun bekerja sama untuk keperluan umum di desa-desa. Kegiatan gotong royong itu dilakukan dengan semangat kekeluargaan sebagai cerminan dari sila keadilan sosial. Selanjutnya yang C, sumber politis Pancasila. Sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari lokal wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai kerakyatan, dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan, yang pola kehidupan bersama yang bersatu dan demokratis, yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sebagaimana tercermin dalam sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Semangat seperti ini diperlukan dalam mengambil keputusan yang mencerminkan musyawarah. Yang kedua, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, ada argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, ada argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, yang ketiga, esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan.
Yang pertama ada esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pancasila pada hakikatnya merupakan filosofi Grotswald dan Wetlandsson. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara. Mengapa? Karena Pancasila itu mengandung unsur-unsur filosofis berdirinya suatu negara. Setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung unsur-unsur seperti nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Yang kedua, urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pengidentifikasian Pancasila dengan ideologi lain, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu, melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, pada pertemuan 5, saya akan membahas mengenai bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Poin yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Ada periode pengusulan Pancasila, periode perumusan Pancasila, dan periode pengesahan Pancasila. Yang kedua, alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah Bank Indonesia. Bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia? Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia yaitu digunakan agar kita mengetahui dan memahami proses terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu agar dapat menjelaskan proses perumusan Pancasila sehingga terhindar dari anggapan bahwa Pancasila itu merupakan produk rezim Orde Baru. Perlu kita ketahui bahwa Pancasila merupakan dasar resmi negara kebangsaan Indonesia sejak 17 Agustus 1945. Hal ini terjadi karena pada waktu itulah Pancasila disahkan oleh PPKI, lembaga atau badan konstituante yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan mengesahkan dasar negara Indonesia merdeka. Masuk yang pertama yaitu periode pengusulan Pancasila. Perumusan Pancasila pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Badan ini diketahui oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat yang didampingi oleh 2 orang ketua muda, yaitu Raden Panji Suroso dan Ishibenais, yaitu orang Jepang. BPUPKI dilantik oleh Letnan Kumakichi Harada, Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jakarta, pada tanggal 28 Mei 1945. Sehari setelah dilantik, pada tanggal 29 Mei 1945, dimulailah sidang yang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Yang B. Periode perumusan Pancasila. Hal terpenting yang mengemuka dalam sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, yaitu disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawatan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu periode pengesahan Pancasila.
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dicetuskan pada tanggal 17 Agustus 1945. Teks kemerdekaan itu didiktekan oleh Moh Hatta dan ditulis oleh Soekarno pada dini hari. Dengan demikian, naskah bersejarah teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia digagas dan ditulis oleh dua tokoh proklamator, sehingga wajar jika mereka dinamakan tritunggal. Selanjutnya, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Rancangan pernyataan kemerdekaan yang telah dipersiapkan oleh BPUPKI yang diberi nama Piagam Jakarta akhirnya tidak dibacakan pada 17 Agustus 1945 karena situasi politik yang berubah. Selanjutnya, alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Alasannya karena yang pertama, Pancasila itu sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, karena Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, karena Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, karena Pancasila sebagai jiwa bangsa. Dan yang kelima, karena Pancasila sebagai perjanjian. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan 3, 4, dan 5. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henia Khairin Nikmah akan menyampaikan hasil presentasi pada pertemuan 6 dan 7 pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Baiklah, langsung saja pada pertemuan 5 saya akan membahas mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Ada konsep Pancasila dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Yang A, warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang B, penyelenggaraan negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Dan yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Yang A, ada sumber historis Pancasila. Yang B, sumber sosiologis Pancasila. Yang C, sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Baiklah, langsung saja. Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi merupakan seperangkat sistem yang diyakini setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap sistem keyakinan terbentuk melalui suatu proses yang panjang, karena ideologi melibatkan berbagai sumber seperti kebudayaan, agama, dan pemikiran para tokoh. Ideologi yang bersumber dari kebudayaan artinya berbagai komponen budaya yang meliputi yang pertama, sistem religi dan upacara keagamaan. Yang kedua, sistem dan organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga, sistem pengetahuan. Yang keempat, bahasa. Yang kelima, kesenian. Yang keenam, sistem mata pencarian hidup. Dan yang ketujuh, sistem teknologi dan peralatan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kunjara Ningrat dalam buku Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan. Baik, langsung saja pada konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan azas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Sejarah konsep pemikiran ideologi dapat ditelusuri jauh sebelum istilah tersebut digunakan Desktop Dechreitsky pada penghujung abad ke-18.
Frege menyebutkan ideologi sebagai science of ideas, yaitu suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional bagi masyarakat Prancis. Selanjutnya, Napoleon mengecam istilah ideologi yang dianggapnya suatu khayalan belaka yang tidak mempunyai arti praktis. Dan menurut George Larrey, menegaskan bahwa konsep ideologi erat hubungannya dengan perjalanan pembebasan borjuis dari belenggu feudal dan mencerminkan sikap pemikiran modern baru yang kritis. Martin Seligger lebih lanjut menjelaskan bahwa ideologi sebagai sistem kepercayaan didasarkan pada dua hal, yaitu ideologi fundamental dan ideologi operatif. Ini adalah ideologi fundamental yang meletakkan preskripsi moral pada posisi sentral yang didukung oleh beberapa unsur yang meliputi deskripsi, analisis, preskripsi teknis, pelaksanaan, dan penolakan. Dan ini adalah ideologi operatif yang meletakkan preskripsi teknis pada posisi sentral dengan unsur-unsur pendukung, meliputi deskripsi, analisis, preskripsi, moral, pelaksanaan, dan penolakan. Jadi yang membedakan antara ideologi fundamental dan ideologi operatif yaitu kalau ideologi fundamental meletakkan preskripsinya pada moral, sedangkan yang ideologi operatif meletakkan preskripsinya pada teknis posisi sentral. Baik, selanjutnya fungsi ideologi. Fungsi ideologi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu struktur kognitif, keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia, serta kejadian-kejadian di luar sekitarnya. Yang kedua, orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Yang keempat, bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Yang kelima, kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Yang keenam, pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memilih tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, yang B, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Adapun fase-fase perkembangan globalisasi itu yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada fase embrio. Fase ini berlangsung dari abad ke-15 sampai abad ke-18 dengan munculnya komunitas nasional dan runtuhnya sistem transnasional abad tengah. Yang kedua, fase pertumbuhan yang terjadi pada abad ke-18 dengan ciri pergeseran kepada gagasan negara kesatuan, kristalisasi konsep hubungan internasional, standarisasi konsep kewarganegaraan. Yang ketiga, fase take-off yang berlangsung dari tahun 1870 sampai pertengahan 1920 yang ditandai dengan diterimanya konsep baru tentang negara kebangsaan, identitas dan kepribadian nasional, mulai masuknya negara-negara non-Eropa ke dalam masyarakat internasional. Yang keempat, fase perjuangan yang dimulai pada tahun 1920 sampai dengan pertengahan 1960 yang ditandai dengan meningkatnya konflik internasional dan ideologis seperti kapitalisme, sosialisme, fasisme, dan nazisme, dan jatuhnya bom atom yang mengunggah pikiran tentang masa depan manusia yang diikuti terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang kelima, fase ketidakpastian yang berlangsung dari tahun 1960 sampai 1990 ditandai dengan munculnya gagasan dunia ketiga, proliferasi nuklir, konsepsi individu menjadi lebih kompleks,
hak-hak kewarganegaraan semakin tegas dirumuskan, berkembangnya media global yang semakin canggih. Dan yang terakhir, fase kebudayaan global. Fase ini ditandai oleh perubahan radikal di Eropa Timur dan Uni Soviet, runtuhnya dominasi komunisme di beberapa negara, berakhirnya Perang Dingin, serta melemahnya konfrontasi ideologi. Selanjutnya, menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Yang A, warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang mempengaruhinya ada unsur ateisme, unsur individualisme, dan unsur kapitalisme. Selanjutnya yang B, penyelenggaraan negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsurnya ada kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing dan aktualisasi 5 Pancasila, artinya sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara bisa kita ketahui dalam Pancasila sebagai ideologi negara pada zaman Soekarno hingga zaman Joko Widodo. Selanjutnya, sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Dan selanjutnya, sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Pada pertemuan 7, saya akan membahas mengenai membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama ada membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Ada argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dan argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara, ada hakikat Pancasila dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, ada argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Sebagaimana diketahui bahwa Soekarno termasuk salah seorang perumus Pancasila, bahkan penggali dan memberi nama untuk dasar negara. Dalam hal ini, Soekarno memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Namun, dalam perjalanan pemerintahannya, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada Pancasila sebagai ideologi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat, yaitu melalui TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pemasyarakatan. Pada masa Soeharto ini pula, ideologi Pancasila menjadi azas tunggal bagi semua organisasi politik dan organisasi masyarakat. Selanjutnya, yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi pada masa era reformasi. Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut dengan ditandai beberapa hal. Yang pertama, seperti enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari hukum nasional, meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggara negara tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada faktor eksternal yang meliputi pertarungan ideologis, menguatnya isu kebudayaan global, meningkatnya kebutuhan. Sedangkan faktor internalnya ada pergantian rezim yang berkuasa dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara.
Yang A. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi. Yang pertama, dimensi realitas, yang mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakat. Yang kedua, dimensi idealitas, mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai dasar Pancasila mengandung adanya tujuan yang dicapai, sehingga menimbulkan harapan dan optimisme serta mampu mengunggah motivasi untuk mewujudkan cita-cita. Dan yang ketiga, dimensi fleksibilitas, yang mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Artinya apa? Artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya, bisa kita lihat pada kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda yang menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologis belum disadari kehadirannya. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas, baik dalam bentuk persuasif, imbauan maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pelanggarnya. Selanjutnya yang kedua, ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya apa? Contohnya bisa kita lihat pada kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Hal ini bertentangan nilai toleransi berkeyakinan, hak-hak asasi manusia, dan semangat persatuan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan 6 dan 7 pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.